Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah kewirausahaan pertemuan keempat. Kita akan bahas bagaimana mencapai ide kreatif dan inovasi dalam berwirausaha. Nah, kemarin kita sudah jelaskan apa itu inovasi, apa itu ide kreatif, dan ini bagaimana mencapai ide kreatif dan inovasi dalam berwirausaha. Tentunya berarti sudah menjadi suatu produk dan layanan yang bisa dijual di market ya. Nah, kita lanjutkan ke slide pertama. Dalam pencapaian ide kreatif dalam berwirausaha ini, tentunya kita bisa melakukan dengan mencari atau menemukan adanya kesenjangan di pasar. Nah, agar bisnis kita sukses di pasar, maka kita harus mengetahui apakah ada pangsa pasarnya buat kita. Ada pasarnya nggak buat layanan dan produk kita. Kemudian juga yang harus diketahui adalah potensi apa yang bisa diciptakan dan apa yang ingin Anda tawarkan pada pasar tersebut. Ya, ini berarti menjual sesuatu secara keseluruhan yang diinginkan orang atau memberikan alternatif yang lebih baik dari apa yang tersedia ketika kita mau menjual layanan atau produk yang tadi dari pencapaian ide tadi tersebut gitu ya. Jadi harus dicek dulu ada nggak pangsa pasarnya. Nah, yang harus diketahui pada finding a gap in the market adalah pasar kompetitif, di mana di situ adalah pasar yang terdapat banyak pembeli dan penjual. Artinya tidak ada siapa-siapa yang dapat mengendalikan harga pasar. Kemudian juga harus dilihat permintaan atau demand-nya, mengacu pada jumlah suatu produk atau layanan yang akan dibeli oleh pelanggan atau klien pada harga tertentu. Kemudian pengganggu di pasar atau market disruptor-nya. Di sini pengganggu pasar menciptakan produk atau layanan atau pendekatan yang mengubah pasar yang ada dan seringkali menjadi pemimpin pasar baru dalam prosesnya. Itu yang harus kita ketahui ketika kita memasuki pangsa pasar atau mengeluarkan hasil ide kita yang berupa produk dan layanan ke pasar. Ya, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, ini adalah strategi-strategi untuk masuk ke dunia pasar gitu. Pertama, harga tinggi, kualitas tinggi. Di sini kalau harga tinggi, kualitas tinggi, produk bergaya dibuat dari sesuatu yang berkualitas, gitu ya. Di sini kalau di kulit yang berkualitas gitu ya, tampilannya lebih tua dan kaya akan dibayar oleh pelanggan. Kemudian dibuat dengan baik dan tahan lama. Kalau misalnya harga kita menerapkan strategi harga tinggi, kualitas tinggi. Kemudian menerapkan strategi penawaran baru Anda. Tampilannya biasanya baru dan menarik, kemudian harganya ada di tingkat sedang-sedang saja, kemudian produknya berkualitas tinggi dan tahan lama, dan daya tarik penuh gaya dan segala usia, nilai untuk uang tidak mengecewakan. Itu kalau kita melakukan penawaran baru. Kemudian ada harga murah dan kualitas rendah. Menarik namun jelas terjangkau gitu ya. Kemudian menargetkan anak muda dengan lemari pakaian yang cepat berubah di contohnya gitu ya. Kemudian tidak ada klaim sebagai produk yang tahan lama. Nah, ini bagi pangsa pasar anak muda biasanya pengennya harga murah, kualitasnya rendah, yang penting cepat ganti gitu. Kemudian harga sedang dan kualitas rendah. Nilai jualnya adalah tampilannya yang menarik dan baru, kemudian bergaya dan menarik bagi segala usia. Kualitas mengecewakan dan biasanya segera habis gitu ya. Ini harga sedang, kualitas rendah. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya gitu ya. Di dalam pasar yang ramai, bisnis kita itu harus bisa menonjol dari pesaing. Untuk apa ya? Untuk menarik pelanggan atau klien kita. Ini tentu melibatkan pembangunan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang unik yang kita sebut dengan USPS atau Your Unique Selling Point. Nah, untuk menarik dan mempertahankan pelanggan kita dalam bisnis, kita harus menawarkan nilai dan manfaat yang tidak dapat mereka peroleh di tempat lain. Ini adalah penjualan unik Anda. Jadi punya nilai yang tidak didapatkan di tempat lain. Nah, bagaimana menciptakan USPS ini? Ya, yang pertama, tawarkan produk yang memberikan sesuatu yang berbeda dengan pesaing. Kemudian misalnya dengan apa? Dengan kualitas yang lebih baik, dengan kualitas yang lebih aman atau desain yang lebih unik. Kemudian memberikan layanan yang tidak dapat diberikan oleh pelanggan dan ditemukan di tempat lain atau khas dan tentunya harus lebih menarik. Kemudian harga yang menarik dapat membedakan bisnis dari pesaing, tetapi kualitas tidak bisa diabaikan. Pelanggan menilai keduanya kapan memutuskan apakah sesuatu bernilai uang atau tidak.
ya. Kemudian bagaimana membuat supaya UPS ini making it work, bisa bekerja gitu ya. Pertama, kita harus terus-menerus pelajari pelanggan untuk memastikan Anda bertemu dengan kebutuhan pelanggan yang dapat berubah seiring berjalannya waktu gitu ya. Kemudian jangan lupa meninjau USPS Anda secara teratur, memastikan mereka unik dan memang demikian dihargai oleh pelanggan kita. Kemudian nilai USPS pesaing Anda secara teratur dan temukan cara untuk memastikan itu milik Anda memastikan USPS kita tuh lebih baik dibanding USPS pesaing kita. Kemudian pantau biaya dan manfaat USPS kita di bisnis kita ya. Nah itu harus memastikan bahwa margin keuntungannya sehat. Tinjau terus pantau pasar baru. Kenapa pendatang dan pasar baru itu yang ditawarkan tetap harus kita tinjau untuk evaluasi USPS kita masih unik atau tidak di mata pelanggan atau masyarakat ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Menentukan tujuan dan men-set up suatu value gitu ya. Dalam menentukan tujuan Anda saat memulai bisnis ya, pertama putuskan apa yang ingin Anda capai. Ini biasanya dikenal dengan visi bisnis Anda. Ini adalah pandangan jangka panjang tentang bisnis Anda yang kemudian membantu mewujudkan visi itu menjadi kenyataan, lalu mengidentifikasi mengapa Anda menginginkannya, lalu mulailah bisnis ini dan bukan bisnis lain. Ya, dalam menetapkan nilai-nilai Anda, nilai-nilai bisnis Anda, saat menentukan visi dan misi atau tujuan bisnis Anda, pertimbangkan juga nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi seperti kejujuran, integritas, nilai uang, value of money, dan semangatnya. Ini disediakan peta dan kompas untuk memandu pengambilan keputusan Anda dan harus tercermin dalam cara operasi bisnisnya. Kemudian menggabungkan nilai-nilai ini ke seluruh bisnis dan mengkomunikasikan dengan orang lain sehingga semua orang yang berhadapan yang mengetahui bisnis kita tahu tentang apa yang kita perjuangkan. Misalnya sebuah agen perjalanan gitu ya, melayani wisatawan yang lebih tua. Nah, ini dapat memilih komitmen atau kualitas di situ. Contohnya. Kita lanjut bagaimana membuat pernyataan misi. Pernyataan misi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan tujuan bisnis Anda. Fungsinya untuk apa, fungsinya untuk siapa, dan bagaimana melakukannya itu harus ringkas dan memberikan jawaban yang jelas terhadap 3 pertanyaan kunci. Apa? Tentukan produk atau layanan yang disediakan bisnis Anda. Untuk siapa? Katakan untuk siapa produk atau layanan Anda dirancang. Bagaimana? Jelaskan bagaimana aspirasi pelanggan Anda akan terpenuhi. Untuk mendukung pernyataan misi Anda juga dapat menulis pernyataan visi, menguraikan cita-cita bisnis di masa depan setelah mencapai tujuannya. Anda juga dapat menulis pernyataan nilai yang menjelaskan nilai-nilai Anda, nilai bisnis Anda, dan mempertahankan dan mengejar misinya. Bersama-sama ketiga pernyataan tersebut membentuk janji antara bisnis Anda dan mereka yang menanganinya. Ya. Kemudian memotivasi orang lain, pernyataan misi Anda tidak hanya menyediakan fokus untuk Anda tetapi juga harus berfungsi sebagai inspirasi orang lain. Ini dapat digunakan untuk membantu menarik dan memotivasi staf, memberi mereka memiliki seperangkat nilai yang jelas untuk diikuti dan perasaan yang tajam tentang apa yang dilakukan bisnis dan alasannya. Dalam menentukan tujuan dan men-set up value, kita juga harus memotivasi orang lain. Pernyataan misi Anda itu tidak hanya menyediakan fokus untuk kita ya, tetapi juga berfungsi sebagai inspirasi bagi orang lain. Ini dapat digunakan untuk membantu, menarik dan memotivasi staf. Kemudian memberi mereka memiliki seperangkat nilai yang jelas untuk diikuti dan perasaan yang tajam tentang apa yang dilakukan dalam bisnis dan alasannya. Bisa juga sebuah alat pemasaran yang penting memproyeksikan gambaran yang tepat identitas unik bisnis Anda, mereknya kepada dunia luar. Membantu menarik pelanggan dan klien, namun penting untuk menunjukkan nilai-nilai tentang bisnis Anda. Gambarkan karena kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat merusak pesan yang disampaikan ketika kita menentukan tujuan atau men-set up value. Jadi dalam menentukan visi atau tujuan maupun misi itu harus bisa dapat memotivasi orang lain yang bukan hanya pemilik bisnisnya gitu ya, tetapi kepada staf atau perangkat yang lainnya.
mau itu stakeholder, konsumen gitu, itu tetap bisa visi dan misinya bisa dipelajari, kemudian dipahami, dan kemudian itu merupakan satu unik, biasanya bisa dijadikan value terhadap bisnis yang kita dirikan. Nah, itu merupakan bagaimana kita mencapai ide kreatif dan inovasi dalam berbisnis. Ada tadi strateginya, kemudian bagaimana membuat unique selling point-nya dan menentukan visi dan misi, kemudian tujuan dari perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, ini referensi yang digunakan How to Start Your Own Business, bisa dilihat mengenai tentang pencapaian ide tersebut. Terima kasih kepada yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.